Halo semuanya, halo Bu Astri. Perkenalkan, nama saya David sebagai moderator pada presentasi hari ini. Jadi hari ini saya bersama teman-teman saya dari kelas 12 IPS 2, yaitu Cindy Lim, Anson, William, dan Sylvia akan membahas bagaimana sih kondisi demografis dapat mempengaruhi ketimpangan sosial. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih ketimpangan sosial itu. Nah, jadi ketimpangan sosial merupakan masalah sosial. Ketimpangan sosial juga dapat diartikan sebagai suatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat dalam status maupun kedudukan. Bentuk ketidakadilan ini dapat berupa ketidaksamaan akses untuk mendapatkan maupun memanfaatkan sumber daya serta fasilitas sosial yang ada. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial adalah kondisi demografis. Nah, apa itu demografis? Jadi, demografis merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah kependudukan. Kondisi demografis masyarakat satu dengan lainnya memiliki perbedaan. Contohnya seperti kondisi demografis di pedesaan dan perkotaan yang memiliki perbedaan, dan hal ini tentu saja dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Perbedaan antara masyarakat satu dengan lainnya tersebut berkaitan dengan yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini berkaitan dengan angka penduduk di suatu wilayah. Semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah dan sumber daya alamnya terbatas, maka hanya orang-orang kaya saja yang dapat menguasainya, sehingga orang-orang miskin akan menjadi semakin miskin. Biasanya, pembangunan terhadap pelayanan umum akan terus aktif dan diutamakan untuk wilayah yang jumlah penduduknya lebih besar, sedangkan untuk wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil tidak diutamakan. Hal ini berdampak dengan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Contohnya itu, seperti pada sensus penduduk tahun 2010 dan tahun 2020, penduduk Indonesia lebih dari 50%-nya itu terfokuskan di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, permintaan akan kebutuhan seperti pelayanan umum, infrastruktur itu meningkat dan sangat tinggi. Oleh sebab itu, pembangunan di Pulau Jawa lebih lebih diutamakan daripada pulau-pulau lainnya, sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah. Kemudian selain itu, dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Ketika Pulau Jawa tersebut sangat ramai, sedangkan em, akan kebutuhan-kebutuhannya itu seperti sumber daya alam, pelayanan umum kita, dan juga lapangan kerja itu sedikit, maka orang-orang yang tidak dapat bersaing tersebut akan mengalami pengangguran dan juga akhirnya kemiskinan. Dan ketika mereka miskin, maka mereka itu dapat menjadi korban dari ketimpangan sosial tersebut, yaitu mereka itu tidak dapat mendapatkan akses-akses fasilitas umum yang disediakan. Dan juga seperti harga-harga yang ada di Pulau Jawa dengan Pulau luar Jawa. Seperti harga di Pulau Jawa itu adalah 5.000, sedangkan di Pulau Sumatera adalah 7.000. Tapi ini tuh tidak berbeda guys, harganya tidak jauh berbeda. Tapi sedangkan dengan harga Pulau Jawa 5.000, dengan Pulau Papua adalah bisa jadi 10.000. Dan itu sangat tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan solusi agar terjadi pemerataan, yang dimana pada tahun periode 2019 hingga 2024, Kementerian PUPR Basuki itu menargetkan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol itu mencapai 2.500 km dan juga pembangunan Trans Papua. Dan itu sudah sedang dijalankan dan juga mengeluarkan dampak seperti harga-harga komoditas di Indonesia itu mulai merata ya guys. Nah, harapannya itu pembangunan ini dilakukan dengan prinsip hijau dan juga dapat berdampak positif bagi kita semuanya. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat menyebabkan ketimpangan sosial karena masyarakat memiliki perbedaan usia, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan status ekonomi. Perbedaan usia dapat menyebabkan ketimpangan. Hal ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, yaitu di mana usia yang tua memiliki kekuatan sosial dalam mengontrol sosial. Contohnya seperti orang-orang tua yang mapan secara ekonomi, menguasai sumber daya alam dan diturunkan oleh anak-anaknya. Sedangkan
anak muda yang tidak mapan dalam ekonomi akan mengalami kesulitan dalam akses tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah giat memberikan beasiswa kepada anak-anak muda agar berkualitas dan mampu bersaing, serta juga mendukung anak-anak muda dalam membangun usaha. Perbedaan jenis kelamin menyebabkan ketimpangan. Hal ini berkaitan dengan peran laki-laki dalam jabatan tinggi yang mendominasi daripada perempuan di masyarakat Indonesia. Dalam laporan WEF tahun 2022, secara umum Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender sebesar 0,697 dan berada di peringkat 92 dari 146 negara. Hal ini akhirnya muncul gerakan-gerakan perjuangan kesetaraan gender dan juga muncul beberapa tokoh wanita yang berpengaruh di masyarakat. Contohnya yaitu seperti Najwa Shihab dan Mary Riana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua perbedaan agama dan pendidikan menyebabkan ketimpangan. Kalau dari perbedaan agama itu, contohnya misalnya jabatan tinggi itu hanya boleh diisi oleh yang umat seagama karena mungkin mereka mikir lebih bisa dipercaya. Lalu yang kedua itu misalnya umat lain ingin membangun tempat ibadah tapi berbeda dengan apa yang dia tekuni, kayak misalnya dia agama Buddha tapi dia membangun masjid, atau misalnya sebaliknya seperti itu tidak diperbolehkan. Maksudnya tidak boleh lah. Lalu sebenarnya pemerintah udah kasih solusi sih. Mereka juga sekarang lebih ke memberikan edukasi atau menghimbau lah agar kejadian ini tidak terulang terus. Lalu yang untuk pendidikan, biasa rata-rata kan pendidikan itu untuk fondasi masa depan bagi anak bangsa. Terlebih lagi pendidikan itu menjadi pendidikan tinggi itu lebih dipandang oleh seluruh masyarakat. Lalu SDA sehingga mereka tidak akan dapat akses dalam memanfaatkan SDA. Untuk itu pemerintah juga ada kasih jalan, yaitu seperti dia kasih beasiswa bagi yang kurang mampu, seperti itu. Perbedaan status ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan. Hal ini berbicara mengenai kekuasaan terhadap menguasai SDA. Kaum elit akan terus menguasai SDA, sedangkan kaum buruh terus bekerja untuk memakmurkan kaum elit. Hal ini dibuktikan dengan para buruh yang sering melakukan aksi untuk rasa menuntut kesejahteraan mereka. Contohnya itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung UMKM. Persebaran penduduk. Hal ini mengenai pemerataan persebaran penduduk di Indonesia yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan sosial karena akan memicu ketidakmerataan dalam pembangunan infrastruktur. Contohnya itu sama seperti halnya pembangunan di wilayah selain Pulau Jawa yang tidak merata, sehingga sekarang pemerintah sedang membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Itu saja penjelasan presentasi kami hari ini. Jadi teman-teman sudah paham kan bagaimana kondisi demografis dapat menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, kami mohon maaf jika ada kesalahan, dan semoga apa yang kami presentasikan hari ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita semuanya. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.